Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dita Handbook Satama dengan 23051204069. Pagi ini ingin menyampaikan presentasi berupa laporan dari pembuatan landing page, yaitu tugas UTS dari mata kuliah pemrograman berbasis platform. Pertama-tama di sini saya sudah membuat interface-nya. Pada bagian atas terdapat sebuah navigasi utama yang terdapat logo, search bar, dan 3 buah menu. Pada bagian HTML-nya terdapat bagian class sticky header ini. Pertama akan menampilkan logo dan namanya. Selanjutnya juga akan ada form search bar yang input berupa teks. Lalu juga ada 3 buah menu dengan menggunakan list. Pada bagian CSS-nya, pertama-tama untuk bodinya saya buat flex dan flex direction-nya kolom, dan semua kontennya akan menjadi center. Lalu untuk header-nya sendiri, logo dan kawan-kawannya sudah disetting, dan saat misalnya logo di visit atau diaktif, maka warnanya akan menjadi putih dan teks dekorasinya menjadi non. Lalu untuk selanjutnya, untuk nama webnya saya gunakan font Monstercat. Di sini semuanya akan menggunakan Monstercat pertama-tama. Lalu selanjutnya untuk warnanya di sini akan menggunakan tema warna biru. Jadi semuanya nanti mayoritas akan berwarna biru dan fontnya Montserrat. Lalu selanjutnya untuk cari sendiri, yaitu berupa search bar-nya saya buat center. Lalu untuk bordernya saya buat solid blue beserta warnanya dan outline-nya non. Lalu saat cari menjadi placeholder, maka warnanya tetap menjadi biru dan opacity-nya 1, yang dimana di sini tidak akan menjadi opacity-nya berkurang, yang biasanya saat tadi setting seperti itu. Lalu saat difokus, maka bordernya warnanya tetap, yaitu solid blue, dan juga ada box shadow-nya. Jadi kan biasanya saat kita pencet sebuah form, maka bordernya akan berubah. Di sini warnanya tidak akan berubah. Selanjutnya untuk search di sini, untuk marginnya 10 pixel dan bordernya solid blue. Dan saat di hover, maka warnanya akan berubah menjadi biru cerah di sini. Bisa dilihat saat di sini backgroundnya maka berubah akan menjadi biru. Lalu untuk sticky headernya sendiri, settingnya sebagai ini. Posisinya di sini berupa fix, yang dimana saat kita scroll maka tetap akan di atas. Lalu untuk listnya dibuat list style non, jadi tidak ada titik-titik, dan displaynya menjadi flex. Flexnya di sini berupa vertikal, horizontal, mohon maaf. Lalu untuk inline, displaynya menjadi inline pada list kecilnya. Selanjutnya saat di hover maka warnanya menjadi biru. Contohnya seperti ini. Selanjutnya terdapat navigasi kedua yang terdapat 5 buah menu, yaitu ganda, market, halaman, kontak, dan pengaturan. Pada bagian HTML-nya diimplementasikan pada class menu bar. Untuk listnya dengan nama menulis, dan untuk listnya ada ganda. Lalu ada market. Di sini market berupa drop down, class drop down, karena saat di hover maka ada menu submenu. Lalu juga ada list dari halaman, kontak, dan pengaturan. Di sini untuk menu drop down-nya sendiri ada kategori, drop down kategori. Yang pertama ada card, yaitu kategori produk yang dijual, di mana isinya yaitu nama-nama dari brand yang dijual. Lalu ada kategori tag dan pack, yaitu jenis-jenis barang yang dijual dari tag dan pack-nya. Lalu ada
kategori aksesoris, yaitu bagian yang berhubungan dengan aksesoris dari kartu. Lalu untuk stylenya sendiri di sini posisinya menjadi relatif, menu barnya. Lalu untuk menu listnya dibuat flex, dan untuk posisinya relatif pada keduanya. Gapnya di sini 30 pixel. Lalu untuk A-nya yaitu tulisan dari sub produk subkategori. Mohon maaf, maksud saya itu di sini menggunakan mouse dan displaynya analog, yaitu berupa submenu ini pada bagian ini atas card, deck, dan aksesoris. Selanjutnya ada saat di hover maka akan berwarna biru tulisan A-nya. Jadi mohon maaf, sepertinya A yang dimaksud di sini saya salah menjelaskan. Jadi yaitu market, yaitu halaman, kontak, dan pengaturan di sini. A yang pertama itu saat di hover maka warnanya akan berubah biru dan teksnya monosekat. Lalu untuk selanjutnya di sini baru yang sub listnya yaitu konten. Nah, kontennya di sini displaynya non dan posisinya absolut, jadi tidak akan berubah. Dan saat di hover maka konten ini berubah jadi flex. Lalu untuk kategorinya dibuat monosekat. Selanjutnya ada drop down list, dan sama seperti sebelumnya font family-nya monosekat, dan untuk list A-nya itu yang ada di atas seperti card ataupun deck dan aksesoris, maka teks dekorasinya di sini dibuat non dan warnanya white. Selanjutnya saat di A-nya ini di hover, yaitu ini, maka akan berubah warna menjadi biru. Dan submenu ini bersifat flex. Ya, submenu ini bersifat flex. Lalu untuk saat di hover akan berubah menjadi biru. Jika dicoba maka seperti ini. Selanjutnya di sini ada carousel, yaitu slide yang menunjukkan produk special offer yang dijual. Di sini terdapat gambar, lalu ada dua tombol untuk next dan preview. Lalu ada tombol beli sekarang, yaitu shop, dan juga ada 4 buah dot. Di sini untuk di dalam HTML-nya, class-nya yaitu carousel. Lalu ada juga carousel container yang berisikan carousel item. Dan untuk buttonnya di sini menggunakan class shop. Dan juga ada 2 buah button untuk next dan preview. Lalu untuk ada juga button untuk dots yang 4 buah tadi. Di sini pada CSS-nya posisi dari carousel yaitu relatif dan displaynya flex. Lalu untuk itemnya 100% di sini. Pertama-tama untuk carousel ini saya buat width-nya 100% jadi memenuhi layar dari kiri ke kanan. Lalu untuk itemnya saya buat 100% juga karena saya sudah buat gambarnya memang ukurannya sesuai dengan apa yang saya mau, yaitu dari kiri ke kanan bisa diimplementasikan dengan baik. Lalu untuk buttonnya sendiri yaitu untuk next dan preview, untuk warnanya sendiri opacity-nya 0,5 hitam putih, dan saat di hover maka opacity-nya menjadi 1, yaitu akan menjadi lebih jelas. Lalu untuk button preview dan next-nya ada padding-nya sendiri,
dan saat di hover maka warnanya menjadi hitam dan opacity-nya 0,8. Selanjutnya untuk dots, yaitu titik pada bawah cursornya, di sini center dan posisinya absolut. Lalu untuk saat kita cursor mendekati itu maka akan jadi pointer, dan saat aktif warnanya akan jadi putih. Jadi saat berada di slide yang menjelaskan itu maka akan berubah menjadi putih pointernya untuk menjelaskan pada nomor berapakah ini. Selanjutnya ada shop, yaitu yang tombol beli sekarang. Untuk di sini saat didekati maka akan jadi pointer, saat hover maka warnanya dari yang berubah biru ini berubah menjadi hitam. Pada script JS-nya sendiri, pertama-tama diinisialisasi, lalu untuk kontainernya ini untuk menyimpan gambar-gambarnya. Selanjutnya untuk update carousel ini sebagai update saat kita melakukan perubahan, dimana saat sudah berubah maka akan reset auto slide-nya. Lalu saat kita next slide maka akan plus 1 dari index ditambah image count. Image count-nya sendiri berjumlah dari gambarnya. Di sini jika plus 1 maka akan ke kanan, jika kiri slide maka akan minus, yaitu ke kiri. Jadi untuk ini sesuai indeksnya masing-masing, saya lupa menjelaskan. Lalu jika semisal kita berada di 1, maka jika kita ke 2, kita pencet next slide, maka image count-nya menjadi 2, indeks 2. Lalu saat sudah, maka akan restart auto slide. Restart auto slide ini jadi akan terjadi jika next slide dipencet. Lalu untuk time-nya sendiri 10 detik, saya settingnya. Lalu juga ada event listener untuk klik next button dan preview buttonnya yang akan men-trigger bagian next slide dan preview slide. Lalu untuk dot each sini untuk mengatur kita mau mencet dotnya. Lalu jika kita sudah pencet maka akan restart auto slide. Selanjutnya ada bagian slider. Slider di sini akan menampilkan nama-nama produk yang dijual, logo-logonya. Pada bagian HTML-nya terdapat pada bagian class logo slide section, dan di dalamnya juga ada slider content dan class slider. Di sini terdapat 5 image yang saya masukkan. Lalu untuk stylenya sendiri, posisinya relatif, dan untuk width-nya 100%. Selanjutnya slider kontainernya sendiri juga saya buat 100% juga. Jadi dari kiri ke kanan ukurannya. Untuk overflow-nya hidden. Pada class slider saya buat flex, lalu sisinya transform 0,2 linear, 0,02 linear. Lalu untuk image-nya sendiri saya buat width-nya 220 dan height-nya 170. Untuk object fit-nya saya buat konten dan filternya saya buat grayscale, jadi abu-abu. Untuk opacity-nya 0,6. Di dalam JS-nya sendiri, di sini akan add event listener. Lalu pada looping ini akan membuat dari slider itu menjadi terlihat looping. Jadi dimana jika gambarnya sudah habis akan keluar gambar lagi, seperti itu. Lalu untuk ada move slider, ini fungsinya untuk menggerakkan slide-nya. Untuk posisinya sendiri negatif 2, dimana di sini akan berjalan ke kiri. Lalu jika posisinya sudah di tengah-tengah maka akan mengulang lagi untuk itunya, scrollnya. Dan slider style ini untuk menggerakkan ke kiri tadi. Lalu untuk intervalnya dibuat 20,
yaitu 20 milisecond agar terlihat lebih halus. Selanjutnya ada bagian kategori produk berupa tiga buah kontainer, di mana saat kita hover maka akan berubah warna. Di sini dijalankan pada bagian box kategori, yang dimana saat kita hover maka akan berubah warna, yang sebelumnya berwarna putih dan biru menjadi biru dan putih. Lalu untuk selanjutnya ada list produk terbaru. List produk terbaru ini menampilkan barang-barang yang akan dijual, produk-produk barunya. Di sini dijalankan pada kategori section. Salah, pada bagian new product. Lalu untuk stylenya sendiri seperti ini. Settingnya dibuat grid, jadi menampung banyak. Lalu untuk setting gridnya sendiri dibuat dalam JS, di mana pada produk ini kita masukkan produk-produknya, sehingga di sini akan jadi lebih dinamis editingnya. Lalu di sini juga bisa menambahkan index HTML. Untuk image kontainernya sendiri akan menambahkan logo-logo saat di hover. Lalu pada hovernya sendiri akan terjadi saat produk cut hover image, maka scale-nya akan membesar. Lalu untuk ikonnya sendiri adalah sebagai berikut. Ini untuk ikonnya. Saat icon di hover maka warnanya hitam dan opacity-nya berkurang. Nah, saat cut hover lalu menampilkan icon, itu opacity-nya 1. Jadi akan terlihat. Jika dicontohkan akan seperti ini. Selanjutnya ada footer yang menampilkan informasi-informasi dari websitenya. Di sini menggunakan class footer, dan untuk tagnya menggunakan footer juga. Lalu untuk isinya sebagai berikut. Pada bagian stylenya sendiri di sini diubah menjadi flex berupa horizontal, vertikal, vertikal, sehingga akan menampilkan banyak, dan backgroundnya juga di setting jadi warna hitam. Lalu saat teks-teksnya di hover maka akan berubah menjadi warna putih. Saya lupa menjelaskan di sini pada bagian produk terbarunya juga terdapat tombol view all, di mana view all ini disetting sebagai berikut, dan untuk saat di hover maka berubah menjadi warna biru. Saya rasa sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.